Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Raffi Dananta, nomor absen 19 dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan memberikan tata cara mengenai konfigurasi RIP. Nah, untuk yang pertama-tama, kalian membuka aplikasi Kisco Packet Tracker. Langkah yang pertama, kalian menambahkan satu router dengan menggunakan router 2811. Lalu satu switch dengan menggunakan switch 2960 dan 2 PC. Lalu dihubungkan menggunakan kabel straight di antara 2 PC ke satu switch dan satu switch ke router menggunakan kabel straight melalui port fast Ethernet. Selanjutnya, matikan router dan masukkan modul serial HWIC 2T, lalu nyalakan kembali. Setelah memasukkan modul serial, copy paste satu router, satu switch, dan 2 PC tadi yang sudah dihubungkan menggunakan kabel straight agar tidak susah menambahkan satu persatu. Selanjutnya, tambahkan teks IP pada IP1 dengan ketentuan IP 192.168.10.2. Lalu pada PC pertama 192.168.10.3. Lalu IP fast Ethernetnya 192.168.10.1 dan IP serial pada routernya 192.168.1.1. Pada PC kedua dengan IP 192.168.30.2 dan PC ketiga 192.168.30.3. Lalu pada fast Ethernetnya 192.168.30.1 dan untuk IP serial nolnya 192.168.1.2. Lalu IP serial satunya pada router kedua 192.168.3.1. Untuk serial ke nolnya dari router 3 yaitu 192.168.3.2. Lalu untuk serial pertamanya 192.168.5.1. Nah, untuk IP PC yang ketujuh yaitu 192.168.70.2. Lalu IP PC ke-8 192.168.70.3 dengan fast Ethernetnya 192.168.70.1. Lalu dengan IP serial ke-0 dari router keempat yaitu 192.168.5.2 dan serial pertamanya atau ke-1 192.168.7.1. PC ke-9 dengan IP 192.168.90.2 dengan IP PC ke-10 192.168.90.3 dengan fast Ethernetnya IP-nya 192.168.90.1. Lalu dengan serial ke-0-nya dari router kelima yaitu 192.168.7.2. Dilanjut dengan menambahkan hostname pada router ke-1 terlebih dahulu dengan hostname Rafida garis sambung R1, lalu memasukkan IP fast Ethernetnya dengan mengaktifkan terlebih dahulu, lalu menambahkan serial 0-nya dengan mengaktifkannya terlebih dahulu IP yang sudah ditulis tadi. Lalu mengubah hostname pada router kedua dengan hostname Rafida garis sambung R2, lalu mengubah fast Ethernetnya dengan IP yang sudah ditulis tadi dengan mengaktifkannya terlebih dahulu. Lalu pada serial 0 mengaktifkannya terlebih dahulu, lalu memasukkan IP-nya. Sama dengan serial pertama, mengaktifkannya terlebih dahulu, lalu menambahkan IP-nya. Lakukan hal yang sama sampai router kelima.
Setelah itu menambahkan IP pada PC ke-0 dan PC ke-1 dengan IP yang sudah ditulis di awal dan menggunakan default gateway 192.168.10.1. Lalu pada PC kedua dan ketiga menggunakan IP yang sudah ditulis di awal dan default gateway 192.168.30.1. Menambahkan IP pada PC keempat dan kelima sesuai IP yang sudah ditulis di awal dan menambahkan default gateway yaitu 192.168.50.1. Lanjut dengan menambahkan IP pada PC ke-6 dan ke-7 dengan IP yang sudah ditulis di awal, lalu dengan mengubah default gateway 192.168.70.1. Bahkan IP pada PC ke-8 dan ke-9 sesuai IP yang sudah ditulis di awal dengan mengubah default gateway 192.168.90.1. Dilanjutkan dengan menambahkan atau menyambungkan dengan kabel serial DTE antara satu router dengan router lainnya melalui port serial 0 ke port serial 0, port serial 1 ke serial 0, port serial 1 ke serial 0, dan selanjutnya. Dilanjut dengan membuka CLI untuk mulai mengkonfigurasi pada router ke-1 dengan mengetikkan pertama router RIP, lalu version 2, lalu network 192.168.1.0, lalu network 192.168.10.0, lalu no auto summary, dan passive interface fast ethernet 0 garis miring 0. Lalu dilanjut yang terakhir yaitu show IP route. Nah, pada saat show IP route hanya muncul CL, belum tentu muncul R karena semua router belum terkonfigurasi. Selanjutnya, pada router kedua membuka CLI dan mulai mengkonfigurasi. Dengan pertama mengetik router RIP, lalu version 2, lalu network 192.168.1.0, network 192.168.3.0, dan network 192.168.30.0. Lalu dilanjut dengan mengetik no auto summary, lalu passive interface fast ethernet 0 garis miring 0, dan exit. Konfigurasi router ketiga, mengetikkan router RIP, lalu version 2, dan network 192.168.3.0, network 192.168.5.0, dan 192.168.50.0. Lalu no auto summary dan passive interface fast ethernet 0 garis miring 0. Dilanjut dengan show IP route seperti biasa. Nah, untuk router keempat dimulai dengan router RIP, lalu version 2, lalu network 192.168.5.0, network 192.168.7.0, dan network 192.168.70.0. Lalu no auto summary dan passive interface fast ethernet 0 garis miring 0. Dilanjut dengan show IP route. Untuk konfigurasi router kelima atau router terakhir seperti sebelumnya dimulai dengan router RIP, lalu version 2, lalu network 192.168.7.0,
dan network 192.168.90.0. Lalu no auto summary, passive interface face Ethernet 0 lalu diakhiri dengan show IP route. Nah, setelah selesai semua mengkonfigurasi semua routernya, kembali ke router pertama untuk mengecek apakah konfigurasi sudah berhasil atau tidak dengan nge-show IP route pada router pertama. Jika muncul C, L, dan R, maka semua konfigurasi sudah berhasil. Dengan C, connected yaitu artinya tersambung, lalu L lokal yaitu router tersambung dengan switch, R yaitu RIP tersambung dengan beda network. Setelah selesai mengkonfigurasi semua, mencoba untuk ping dari PC satu ke PC lainnya menggunakan IP PC-nya untuk memastikan apakah konfigurasi telah berhasil atau tidak. Jika muncul tulisan reply from seperti di gambar pada IP PC yang telah dipanggil, maka konfigurasi sudah berhasil. Nah, untuk memastikannya lagi apakah konfigurasi telah berhasil atau tidak, dapat mengirim pesan dari PC satu ke PC lainnya. Jika pesan sampai pada tujuan, maka konfigurasi telah berhasil. Nah, sekian tata cara konfigurasi RIP dari saya, Rawidananta. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.